Shalom dan selamat malam jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah keluarga di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dalam terang Roh Kudus-Mu, di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari ke hari. Oleh karenanya ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab pada kitab Injil Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 hingga ayat 15, yang menyatakan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan di malam hari ini adalah setia, belajar, dan taat melakukan firman Tuhan. Dengan ayat nasnya pada ayat yang ke-13a, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pujian di awal tadi dalam Kidung Jemaat 389 yang menyatakan, besarlah kasih Bapa-Ku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya, betapa besar kasih Bapa bagi saya, bagi jemaat Tuhan sekalian yang berada di rumah-rumah masing-masing, dalam keadaan seperti apapun, sebagaimana adanya kita, kasih Bapa senantiasa menaungi kehidupan kita. Di mana-mana diri kita berada, Bapa senantiasa setia mengasuh kita, dan buktinya kita boleh ada hingga sampai di malam hari ini. Walaupun kita terpisah melalui jarak, rumah, waktu yang berbeda, tetapi kita tetap senantiasa ada
di dalam kasih Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu patut untuk kita selalu mengucap syukur hanya di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Dan pertanyaannya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus? Ya, mungkin ada di antara kita yang menjawab dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan beribadah, datang ke gereja, atau saat ini seperti yang kita lakukan. Benar, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya ada banyak jawaban lain yang bisa kita nyatakan sebagai cara atau bukti bahwa saya maupun jemaat Tuhan menyatakan akan kasih Allah yang besar itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana kalau itu kita ukur, gitu ya? Seberapa besar, sejauh mana bahwa kita sudah melakukan apa yang kita jawab tadi? Yang pada intinya kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Pertanyaan ketiga, sikap seperti apa yang harus kita lakukan atas kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah hanya sebatas ya dengan apa yang kita katakan tadi di awal, atau juga pada segala waktu kita berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Itulah yang menjadi perenungan dalam kehidupan beriman kita, dan nanti akan kita jawab bersama. Oleh karena itu mari kita melihat perikop bacaan kita pada malam hari ini yang menjadi satu konteks dalam pasalnya yang ke-23, yaitu bercerita tentang kecaman, kritikan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betapa Yesus sangat prihatin terhadap apa yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi ini. Di satu sisi Yesus mengakui akan hukum Taurat. Yesus mengakui akan jabatan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Dan juga tentang apa yang menjadi ajaran-ajaran mereka. Maka di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Bagaimana mereka sangat memahami akan hukum Taurat, sehingga Yesus menyarankan orang banyak dan murid-murid saat itu untuk menuruti dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Tetapi kalimat selanjutnya mengatakan, jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena memang benar mereka mengajarkan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Sehingga apa yang menjadi perikop bacaan kita pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15, di sana setiap ayat diawali dengan kalimat, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi perilaku ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sebagai pemimpin melakukan pengajaran, tetapi sayangnya mereka tidak bisa menerapkannya, tidak bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat menjadi teladan dalam kehidupan umat yang mereka pimpin. Maka Yesus mengecam mereka dengan celakalah kamu. Dan bahkan kesalehan lahiriah mereka dipakai untuk membawa orang memandang
hanya kepada mereka. Maka dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya. Kesalehan mereka hanyalah kesalehan lahiriah. Maka dikatakan Yesus mengecap mereka sebagai orang-orang munafik. Mereka yang berpura-pura menggunakan topeng kesalehan mereka. Lalu cara-cara seperti apa yang mereka lakukan? Dalam ayat yang ke-13 menyatakan bahwa mereka menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Artinya bahwa ketika mereka sungguh memahami akan hukum Taurat, seakan-akan mereka yang memegang kunci pintu kerajaan sorga itu. Harusnya mereka membuka jalan supaya orang datang dan melakukan, ya, juga mengenal siapa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tapi pada kenyataannya mereka justru menutup pintu-pintu kerajaan sorga, karena mereka sendiri yang menjadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan umat. Ya. Mereka tidak masuk dan mereka justru merintangi orang-orang yang berusaha untuk masuk, ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk ada di dalam kerajaan sorga. Artinya bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini menjadi batu sandungan lewat perilaku mereka dan tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa mereka menelan rumah janda-janda. Ya. Artinya bahwa kata janda ini mau merujuk kepada orang yang lemah, orang yang harusnya mendapatkan perhatian. Bagaimana kita harus berbela rasa, peduli kepada mereka. Tetapi kenyataannya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukan melindungi para janda-janda, tetapi justru memanfaatkan mereka di dalam kelemahannya untuk kepentingan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini. Caranya seperti apa? Mereka menaikkan doa yang panjang-panjang, ya, supaya dengan apa yang mereka panjatkan itu, ya, orang dapat tertarik, orang dapat memberikan, ya, segala sesuatunya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Yang menjadi masalah bukan panjang atau pendeknya sebuah doa. Karena panjang atau pendeknya sebuah doa, tetapi ketika dinaikkan dengan motivasi yang benar, menguatkan umat, mendatangkan berkat, bahkan membawa umat untuk memuliakan Tuhan, itu menjadi satu hal yang bermanfaat. Tetapi apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sebaliknya, bahwa mereka mencari keuntungan diri mereka sendiri. Oleh karena itu dikatakan apa yang mereka lakukan, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Dan pada ayat yang ke-15 di sana menyatakan kegigihan mereka dalam melayani dan bersaksi. Yesus memuji pelayanan dan kesaksian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pemimpin umat yang mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Harapannya untuk membawa orang bertobat, meninggalkan pola hidup yang lama. Tetapi sayangnya justru Yesus mencela pelayanan mereka sebagai orang-orang yang celaka dan munafik. Karena melalui pelayanan mereka orang bukannya bertobat, tetapi justru 2 kali lebih jahat di dalam kehidupan mereka. Dan melalui pelayanan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dikatakan justru, ya, menjadikan banyak orang menuju kepada neraka.
Inilah yang membawa Yesus kepada sebuah keprihatinan dan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, firman Tuhan dalam teks bacaan yang kita baca bersama, di balik kecaman, kritikan, teguran Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebenarnya mau menyatakan betapa besarnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga Yesus tidak mau orang banyak dan murid-muridnya saat itu menjadi terjebak di dalam segala pengajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perilaku mereka menjadi tersesat karena mereka hanya memandang kepada kesalehan lahiriah para pemimpin umat Yahudi ini. Oleh karena itu, bagaimana Yesus berusaha membuat orang banyak dan para murid untuk berpaling kepada Dia yang adalah juru selamat yang sejati itu. Dia yang adalah Mesias, pemimpin yang sejati itu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, Yesus menghendaki supaya kita tidak hanya sekedar menerima pengajaran, tetapi juga menghidupi atau melaksanakan pengajaran itu. Bahwa kita tidak hanya datang ke bait Allah, tetapi membawa orang kepada Allah. Sama sebagaimana yang kita nyatakan di awal tadi, bentuk kita mengasihi Bapa dengan kita berdoa, benar. Tapi hendaknya doa itu boleh dinyatakan dalam perjalanan hidup kita. Dalam suka, kita tetap berdoa, kita tetap senantiasa mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, juga di dalam segala pergumulan, sakit penyakit, perjuangan hidup dan iman. Hendaknya sikap kerendahan diri di hadapan Tuhan terus dinyatakan. Berdoa untuk apa yang kita kerjakan, tapi kerjakan juga terhadap apa yang kita doakan itu. Dengan tulus, dengan jujur. Berdoa untuk kesehatan kita. Maka hendaknya kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Terlebih ketika kita ada di dalam pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan doa itu? Ya, dengan tetap melakukan 5M. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi pergerakan atau mobilitas. Kalau tidak penting, tidak usah kemana-mana. Jadi melakukan apa yang kita doakan, membaca firman benar, tapi bukan hanya sekedar membaca, terlebih merenungkan dan melakukan. Sebagaimana yang Yesus juga nyatakan di dalam ayatnya yang ke-8, bahwa kita ini adalah semua saudara. Saudara atau murid-murid Yesus, dan guru kita adalah satu, yaitu Yesus. Semua kita ini, saya dan jemaat Tuhan adalah saudara. Walaupun tidak secara biologis, tidak sedarah dan sedaging, tapi kita satu di dalam iman percaya kepada Kristus. Sehingga ibadah itu bukan hanya datang untuk kita lakukan sebagai hal yang rutin, tetapi lewat ibadah itu bagaimana kita bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Allah Maha Pengasih, maka saya harus juga membangun persekutuan dengan Allah itu. Dan jangan lupa terhadap sesama, bahwa kita ini semua saudara yang harus juga saling mengasihi, bukan menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Yang harus saling menolong, bukan tidak peduli satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu,
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di malam hari ini juga mengecam dengan tegas supaya kita tidak mengikuti perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, supaya kita tidak terjebak pada kesalehan palsu yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin umat, tetapi sebaliknya kita setia kepada firman Allah dan taat untuk melakukan apa yang diberitakan melalui firman Tuhan. Bagaimana caranya? Belajar. Dan proses belajar itu harus berkelanjutan. Ketika kita gagal, maka bangkit lagi untuk bagaimana kita bisa lebih baik lagi, hidup dan iman kita diperbaharui lagi. Ya, untuk melatih. Ya, kesetiaan dan ketaatan itu harus dilatih. Jadi bukan latihan badani saja yang perlu, tetapi latihan rohani juga perlu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-8 hingga ayatnya yang 1 Timotius pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10, di mana kita diminta untuk melatih kehidupan rohani kita. Spiritualitas kita di hadapan Tuhan, kita harus berjerih payah, kita harus berjuang. Menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya kepada Dia. Tidak mudah, makanya harus belajar untuk setia dan taat. Bahkan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan hari kesehari. Maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang tidak memandang kita dan memuliakan kita. Tetapi bagaimana kita membawa orang untuk memandang Tuhan, dan hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Diberkati kita semua, diberkati jemaat Sumber Kasih Kendari untuk dimampukan melakukan firman Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan. Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau sudah memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Di malam hari ini Tuhan Yesus menyempurnakannya. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk terus belajar, untuk terus melatih iman kami, untuk berjuang, supaya kami boleh tetap senantiasa setia dan taat di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk semua kami yang Tuhan sudah persekutukan dalam ibadah ini. Tuhan terus menyempurnakan rasa syukur dan sukacita kami dalam banyak hal. Bahkan Tuhan terus menopang akan kehidupan pribadi, rumah tangga, persekutuan kami, supaya lewat pergumulan-pergumulan yang ada kami tetap kuat. Karena Allah kami hidup, Yesus adalah juru selamat kami, sehingga biarlah hidup dan iman kami hanya kami arahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa melintasi setiap peristiwa iman ini dengan baik, tidak menjadi lemah, putus asa dan meninggalkan Tuhan, tapi berjuang untuk bisa melaluinya ya Tuhan. Sehingga persekutuan ini tidak hanya sekedar melayani dan bersaksi, tetapi membawa banyak orang untuk boleh datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan menyembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan menguatkan dan menopang, memberikan penghiburan yang sejati. Yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kuatkanlah iman percaya mereka. Setiap ibu yang mengandung, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kesabaran, dan memberkati di dalam penantian untuk bersalin, agar semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Biarlah ibadah keluarga dan ibadah-ibadah yang lain yang terselenggara di tengah-tengah jemaat Sumber Kasih Kendari senantiasa Tuhan berkati, dan pada waktu-waktu selanjutnya tetap kami upayakan untuk kami lakukan
sehingga iman kami senantiasa diteguhkan, hidup kami senantiasa diperbaharui, dan kami boleh tetap senantiasa menjadi persekutuan yang diberkati. Oleh karenanya Tuhan memberkati presbiter, baik para pendeta, diaken penatua, unit-unit misioner, mahasiswa praktek, pegawai kantor, dan semua kami yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Demikian juga siapapun mereka, kiranya Tuhan juga menolong dalam semua kerja usaha, aktivitas rumah tangga, anak-anak dalam tumbuh kembang, pendidikan, masa depan, masa muda. Tuhan berkati dan pelihara iman mereka, supaya mereka tidak tersesat dan tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan pakai mereka untuk bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan memberkati akan pemerintahan kami, Republik Indonesia ini, diberkati melalui para pemimpin yang ada, dari pusat sampai pun ke daerah, supaya mereka juga senantiasa dimampukan taat dan setia kepada kehendak Tuhan sebagai pemimpin yang sejati di atas segala-galanya, supaya kami pun warga juga boleh menerima dan mengalami kesejahteraan, kedamaian itu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Kepadamu kami sudah berdoa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.